Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Naila. Jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian semua belajar dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Kali ini kita akan belajar dari kisah hamba Allah yang sangat luar biasa dan sangat patut untuk dicontoh, apalagi di zaman kita yang sekarang ini. Today I will tell you guys an Islamic story. Atau bisa dibilang video kali ini adalah video storytelling Islami. Oke, ini adalah sebuah kisah tentang Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Sinan. Dia adalah seorang budak atau hamba sahaya yang berasal dari Romawi. Sepanjang hidupnya, dia berpindah dari satu majikan ke majikan yang lainnya untuk mengabdikan diri. Seperti halnya nasib budak yang lain, dia pun sering diperjualbelikan di pasar budak apabila majikannya sudah tidak memerlukan dia lagi. Oleh karena itu, Suhaib seringkali berganti-ganti majikan. Namun awalnya, Suhaib ini sebenarnya bukanlah seorang budak. Dia adalah putra dari Sinan bin Malik An-Numairi. Ayahnya tersebut merupakan seorang penguasa di kota Ubulah. Pada suatu ketika, ayahnya ini mengajak keluarganya untuk berziarah ke desa Atania. Namun tanpa diduga sebelumnya, pasukan Romawi menyerang desa itu. Mereka merampas semua harta benda yang ada dan menawan seluruh penduduk yang ada di sana, yang kemudian nantinya akan mereka perjualbelikan sebagai seorang budak. Suhaib yang saat itu baru berusia 5 tahun itu terpisah dari keluarganya dan dia pun turut ikut dijual sebagai seorang budak. Dia pun harus menderita karena awalnya dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba ada. Kehidupan Suhaib yang menyedihkan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya di Romawi dan berpindah dari majikan satu ke majikan lainnya. Dia mulai belajar bahasa Romawi dan lupa dengan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Arab. Namun walaupun begitu, Suhaib tetap merasa bahwa dia adalah orang Arab dan tetap ingin kembali ke tanah Arab, tanah kelahirannya. Dari berbagai istana Romawi tempat dia mengabdi, Suhaib melihat banyak sekali kebejatan moral, kezaliman, dan juga kejahatan yang membuat dia membenci kehidupan dan masyarakat Romawi. Suhaib pun sangat ingin terbebas dari belenggu sebagai budak dan hidup sebagai orang yang merdeka. Pada suatu kesempatan, Suhaib berhasil kabur dari majikannya dan dia segera melarikan diri menuju Mekah, kota yang pernah didengarnya sebagai tempat hadirnya seorang nabi yang akan menuntun manusia dari kegelapan menuju sebuah terang benderang. Informasi itu dia pernah mendengarnya sewaktu menjadi budak dari seorang pendeta Nasrani di rumah majikannya. Sebagai seorang budak pelarian yang tidak memiliki apa-apa, Suhaib sangat beruntung ketika ia bertemu dengan Abdullah bin Jad'an. Beliau merupakan seorang tokoh di Mekah yang mengajaknya berdagang. Karena keuletan dan kerja kerasnya, lama-lama Suhaib pun bisa berusaha sendiri dan menjadi orang yang kaya raya dari usaha perdagangannya tersebut. Suatu hari, pada saat Suhaib pulang ke Makkah dari perjalanan jauhnya untuk berdagang, dia mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah telah diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembawa pesan agar orang-orang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suhaib teringat kembali cerita pendeta Nasrani dahulu dan ia ingin mengetahui kebenaran dari cerita tersebut. Akhirnya, Suhaib membulatkan tekad untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy yang tidak mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghalangi dan menakut-nakuti Suhaib agar tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa Suhaib bisa celaka kalau tetap berkeinginan untuk pergi ke Al-Arqam di Safa atau tempat kaum muslim biasa berkumpul di sana. Namun meskipun sudah ditakut-takuti, Suhaib ini tetap bertekad pergi. Bahkan pada saat dirinya berada di dekat pintu Al-Arqam, dia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Ammar bin Yasir. Ammar ternyata juga berkeinginan yang sama untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
dan mendengarkan ajarannya. Akhirnya, mereka berdua pun memasuki rumah tersebut. Bersama dengan umat Islam yang lain, keduanya tinggal sepanjang hari bersama Rasulullah SAW. Mereka mendengarkan ajaran dan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Suhaib dan Ammar merasakan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan cahaya dan kekuatan yang baru saja mereka temui, yang akhirnya tanpa ragu membuat mereka langsung mengucapkan kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya. Namun, seperti pengikut Islam lainnya, Suhaib harus melalui berbagai rintangan, godaan, dan siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Semua cobaan itu dihadapi Suhaib dengan kekuatan hati dan penuh dengan kesabaran. Dia sudah terbiasa mengalami cobaan yang berat sejak kecil dan menjadi budak. Apalagi Suhaib percaya bahwa jalan menuju surga itu tidak mudah dan penuh dengan rintangan. Kemudian, pada saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, Suhaib ini ingin sekali untuk menyertainya. Namun, kaum Quraisy mendengar rencana tersebut. Mereka mencoba menghalang-halangi Suhaib yang sangat-sangat berkeinginan untuk mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Para Quraisy ini takut apabila Suhaib itu akan membawa seluruh harta kekayaannya ke Madinah. Karena dengan dibawanya seluruh harta Suhaib, orang-orang Quraisy takut bahwa perekonomian di kota Mekah itu menjadi kacau balau. Oleh karena itu, mereka sangat-sangat mengawasi Suhaib agar dia tidak pergi meninggalkan Mekah. Namun, hebatnya, pada suatu malam, Suhaib ini berhasil meloloskan diri dari pengawasan orang-orang Quraisy dan segera menunggang kudanya menuju Madinah. Tapi sayangnya, kaum Quraisy menyadari kalau Suhaib sudah terlepas dari pengawasan mereka dan segera mengejarnya, dan akhirnya mereka menemukan Suhaib sedang berkuda menuju Madinah. Melihat kaum Quraisy mulai menyusulnya, Suhaib segera mendaki ke sebuah bukit. Dia segera menyiapkan busur dan anak panahnya untuk menghadapi mereka. Dia sama sekali tidak takut menghadapi mereka. Kemudian Suhaib berkata kepada mereka, "Hei kaum Quraisy, kalian tahu aku ini adalah pemanah yang hebat. Jika kalian mendekat, aku akan membunuh kalian," teriak Suhaib dengan gagah berani. Kaum Quraisy yang mengejar akhirnya langsung berhenti. Mereka tahu Suhaib memang pemanah ulung, sehingga mereka tidak berani sama sekali untuk mendekati Suhaib. Kemudian salah seorang kaum Quraisy balas berteriak, "Kami tidak akan membiarkanmu pergi bersama hartamu, Suhaib. Kamu datang ke Mekah dalam keadaan miskin, dan sekarang kamu sudah kaya raya." Kemudian Suhaib pun menjawab, "Kalau begitu, apakah kalian akan membiarkan aku pergi kalau aku menyerahkan hartaku pada kalian?" Tawaran Suhaib ini ternyata disetujui oleh kaum Quraisy. Akhirnya, mereka membiarkan Suhaib pergi setelah diberitahu tempat penyimpanan harta kekayaannya yang ada di Mekah. Suhaib pun segera melanjutkan perjalanannya ke Madinah dengan perasaan yang sangat-sangat bahagia demi bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Dia tidak peduli lagi dengan semua kekayaannya. Suhaib tidak merasa menyesal sedikit pun, walaupun di tengah perjalanan menuju Madinah, dia merasakan kelaparan dan kehausan. Kemudian, ketika akhirnya Suhaib bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasul menyambut Suhaib dengan wajah yang berseri-seri. Rasulullah sudah mengetahui berita tentang Suhaib yang menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy agar dapat ikut hijrah dengan kaum muslimin lainnya ke Madinah. Suhaib sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan itu tidak lagi bersifat materi, tapi berupa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengorbanannya menyerahkan seluruh harta kekayaannya demi keimanannya. Untuk pengorbanan Suhaib Ar-Rumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 207, yang artinya, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." So guys, dari kisah Suhaib Ar-Rumi ini
kita bisa sama-sama belajar bahwasannya harta kekayaan itu bukanlah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menilai hambanya dari seberapa kaya ia, seberapa hebat ia, seberapa pintar atau seberapa cantik dan tampan hambanya, tetapi dari keimanannya, dari seberapa ia rela mengorbankan apapun demi tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya ketika kita suatu saat meninggal, yang kita bawa bukanlah harta kekayaan, tetapi amal perbuatan selama kita hidup di dunia. Mungkin sampai sini aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.